Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali bisa memandu Anda lewat program Dialog Fajar yang hadir setiap harinya pukul 5. Semoga Anda yang dalam perjalanan juga selalu fokus ya, termasuk yang sedang persiapan sambil bisa mendengarkan ilmu agama yang kita perdalam untuk pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang loh Ustadz. Doanya kemarin didengar Ustadz. Kita ketemu lagi Ustadz. Kita dipanjangkan. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat, luar biasa semangat. Allah Akbar. Iya. Pokoknya senang sekali saya. Sangat senang. Kemarin tuh saya sampai kepikiran gitu loh Ustadz ya. Iya dah. Kemarin kan ini ya menarik ya Ustadz ya, rumah tangga ala Rasul gitu ya Ustadz ya. Saling percaya dengan iman gitu ya. Iya. Tapi sebelum ke yang berikutnya Ustadz, ada kemarin mau nanya kok ya waktunya sudah habis gitu Ustadz. Iya. Iya, pertanyaannya itu gini Ustadz. Tapi Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu bilang waktunya habis itu nanti komplain sama kawan kita juga ini jamaah dialog. Waktunya terbatas. Mana waktu itu? Waktu gak ada habis itu. Oh iya. Waktu miliknya Allah. Koreksi, siap koreksi. Canda. Iya Ustaz. Oke, lanjut pertanyaannya. Waktu time on air-nya gitu ya Ustaz. Iya. Oke, lanjut. Jadi kemarin itu kan saling percaya dengan iman gitu ya Ustaz. Iya. Realitanya sekarang, apakah itu juga bagian dari yang seperti ini Ustaz? Ketika pasangan suami istri tadi itu sama-sama nol gitu ya Ustaz. Nol dalam bentuk lainnya harta. Nah, itu kita saling percaya nanti itu berjuang bersamakah atau bagaimana ya Ustaz Mim? Ya, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ini langsung diberontong pertanyaan Mbak Ayu nih. Rupane nyimpine wis ndang esuk. Masya Allah, betul Ustadz, karena menarik gitu ya Ustadz ya, kita realisasikan dengan yang sekarang gitu. Iya, jadi memang begini Mbak Ayu, sekali lagi kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, prinsip atau pondasi, bingkai dari pernikahan, perjodohan di dalam ajaran Nabi kita itu sama sekali tidak diikatkan pada urusan harta. Masya Allah. Kedudukan, tidak. Semuanya diikatkan pada iman. Masya Allah. Dan yang kedua nanti dakwah. Nanti yang kedua itu dakwah. Tapi yang pertama ini adalah iman. Nah, sehubungan dengan pertanyaannya Mbak Ayu tadi itu, memang kalau kita berjuang mulai dari nol misalnya pasang suami istri berjuang dari nol, kemudian hartanya bagaimana? Kan itu ya. Betul. Ya, sama dengan soal harta itu tata laksananya di dalam syariat kita sudah sangat jelas itu ya. Sangat jelas. Bahkan diakui oleh oleh dunia bagaimana hukum waris atau faraid dalam syariat Islam itu sangat rigid, sangat detail dan tuntas. Tidak pernah ada hukum di dunia ini para ahli, saya pernah baca sebuah artikel itu yang bisa menyelesaikan pengaturan dan penghitungan harta waris sampai nol, sampai selesai. Tidak bisa. Tetapi faraid atau hukum waris dalam Islam itu begitu rinci dan selesai. Sangat detail Mbak Ayu, sangat detail. Sehingga bahwa harta yang diperoleh atau yang dimiliki oleh sepasang suami istri, sesungguhnya harta ini kan titipannya Allah. Ini kan kemudian karena iman tadi, maka harta yang diberikan atau yang diperoleh dari ikhtiar atau usahanya si suami istri itu sebenarnya juga miliknya Allah kan gitu. Itu kan kemudian menjadi begitu Mbak Ayu. Kalau ikatan di awal tadi iman itu ya. Tapi kalau ikatannya bukan iman, ikatannya harta, maka pikirannya ketika ada masalah itu mesti iki nggonku, iki nggonmu kan itu. Ini milikku, ini milikmu. Ini dibagi sekian untuk saya, dibagi sekian untuk kamu. Kan itu nanti. Sehingga menimbulkan konflik yang tidak ada habis-habisnya.
Sehingga pun ada, ya ini sudah banyak kita lihat di dalam berbagai macam kasus ya. Ya. Ada seorang yang berebut mengambil hak asuh anak bukan karena ingin mengasuh gitu kan ya. Ya. Bukan karena ingin mengasuh, bukan. Karena ingin mendapatkan harta yang menjadi haknya si anak. Maka yang terjadi ketika anak itu dewasa kan banyak sekali tuh ya kejadian ya. Rebutan sama ibunya sendiri, sama ayah sambungnya, sama keluarga sambungnya kan. Beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ikuti kejadian ibu juga kan Mbak ya. Ada pesohor yang mengalami yang serupa kan ya. Oh iya betul. Nah itu terjadi kenapa? Sekali lagi ikatan perjodohannya, ikatan perkawinannya itu tidak diikat dengan iman. Sehingga segala transaksi yang timbul kemudian itu ya menjadi transaksi yang berapa. Lu kasih berapa, gue dapat berapa. Ya Allah. Kan itu nanti. Iya. Sudah panjang terus itu nanti. Ya sudah begitu terus nanti. Iya. Tapi kalau kembali kepada yang pertama tadi, kalau ikatannya ini adalah ikatan iman. Maka enggak akan masalah itu. Mau dapat berapa, mau dapat berapa, bukan masalah berapanya. Pokoknya ini halal, ini barokah, selesai. Selesai sudah. Nah ini kan nanti dampaknya sekali lagi panjang ini. Sudah berapa banyak kita temukan ya, banyak temukan. Saya dapat ada seorang kawan yang pengacara itu ya. Curhat dia. Wah Ustadz, saya ini bantu orang. Gimana itu ya? Jadi si anak ini sudah dikasih hibah sama bapaknya, ibunya meninggal, kemudian si bapak ini nikah lagi dengan seorang perempuan dan ternyata perempuannya bukan perempuan baik-baik gitu ya, sehingga sudah sertifikat hibahnya itu atau surat hibahnya itu kemudian maunya dipalsukan kan itu ya, demi untuk dikuasai oleh istri barunya. Wah tambah sumpek dia akhirnya. Nah, itu jadi runyam kan masalahnya. Nah, ini fakta-fakta harian yang kita temukan dengan sangat mudah dalam kehidupan kita. Ketika sekali lagi ikatan pernikahan kita itu tidak diikat dengan kuat, dengan iman. Maka persoalan-persoalan yang akan timbul kemudian itu akan panjang kali lebar plus lama kan itu ya. Panjang kali lebar plus lama karena berlarut-larut, waktunya berlarut-larut, berlama-lama gitu. Sehingga kerugiannya pun juga menjadi besar, bukan hanya kerugian material tapi juga kerugian mental, bahkan kerugian fisik, kemudian juga keimanan itu juga menjadi tercerabut ya, karena terus menerus ya tergerogoti oleh persoalan-persoalan harta rebutan. Kan berapa hari yang lalu kita pernah dengar ya, ada ibu dilaporkan ke polisi karena hak warisnya nggak dikasih kanan itu ya. Waduh, pokoknya pakailah masalah-masalah harta itu karena pernikahan yang pisah orang tua yang pisah. Maka dari itu Mbak Ayu jawabannya sebenarnya sederhana. Kalau pernikahan itu tidak didasarkan, tidak diikatkan dengan iman, maka akan timbul itu. Bagaimana kalau kemudian sudah timbul? Ya tidak ada pilihan. Mau pakai prosedur hukum resmi atau formal, maksudnya hukum pemerintah atau pakai hukum agama. Kan itu soal harta ini. Hukum agama sudah jelas, hukum waris mau diambil disepakati untuk penyelesaian ya silakan. Ini ini sesuatu, tentu ini sebuah pilihan yang terbaik untuk menyelesaikan urusan harta ini di dunia sampai di akhirat. Kan itu ya, sampai di akhirat. Karena kita menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan ketentuan, dengan hukum yang Allah telah berikan. Kalau ada masalah itu ya. Sehingga masalah ini benar-benar selesai. Itu kira-kira Mbak Ayu untuk menyelesaikannya. Sekali lagi kata kuncinya ikatkan akad kita, perjanjian kita, pernikahan kita dengan iman. Agar timbul masalah kemudian. Kan bisa ada masalah Mbak ya? Pasti. Iya kan? Timbul masalah kan? Ya, timbul masalah kemudian itu kita mengembalikannya mudah. Masya Allah. Kita menyelesaikannya mudah. Selanjutnya Ustadz, percaya apa lagi Ustadz? Oh ya, yang kedua. Yang harus kita perkuat. Sudah. Dokter. Baik, insya Allah makin menguatkan ya. Apapun itu langsung iman gitu ya, bukan harta ya Ustadz. Iya. Ya walaupun asalnya naksir
nun sewu ya, mohon Iya, misalnya iya. karena cantik itu ya, Iya. atau karena gagah itu ya. Ya, karena bawa mobil. betul. Iya. Mobil rodanya 4 bukan roda Iya. 2. Oh, mobil-mobilan. Bercanda Iya. Ustaz. Pun Astagfirullah. demikian harus tarik dulu kepada iman, tarik dulu Masya pada Allah. iman agar nanti kalau ada masalah sekali lagi mudah. Nah, ini yang Masya kedua. Allah. Selanjutnya ini yang kedua. Baik. Kita ambil contoh juga dari kehidupan Rasulullah bersama istri beliau, Iya. istri-istri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata Ummul Mukminina radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'u kunna lahaqan bi atwalu kunna yadan qalat fakunna yatatawalna ayyatuhunna atwalu yadan qalat fakanat atwalana yadan Zainabu li'annaha kanat ta'malu biyadiha wa tasaddaqu rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kalian yang lebih dahulu bertemu denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling panjang tangannya. Jadi ini kira-kira ilustrasinya beliau sedang bercengkrama dengan istri-istri beliau ya. Dalam hal ini adalah Aisyah dengan istrinya yang lain, istri Rasulullah yang lain. Ya. Aisyah berkata, lalu mereka, para istri Rasulullah SAW, saling mengukur tangan siapakah yang paling panjang gitu ya. Jadi tangannya dijulurkan gitu Mbak Ayu ya, dipadak-padakno gitu ya. Ya Daun tidak itu ya, cara Jawa nih kan. Ya Allah. Karena Rasulullah menggoda ini sedang membuat Iya, godaan iya. mencandai mereka kan. Yo, ayo, nanti tanganmu sing dawa, sing paling Ya dawa meneh sing ketemu aku Allah. dhisik ning surga lho ya kan itu ya. Nah, ini kepada Rasul kepada para istrinya. Kemudian Aisyah berkata lagi, ternyata setelah diukur-ukur itu ya, tangan Zainab lah yang paling panjang di antara kami karena ia sering beramal dan Masya bersedekah Allah. dengan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Wah, ini yang tangan kedua, panjang Pak. itu bukan mencuri ya? Bukan, Malah ini kan banyak canda yang- tadi kan ya. Allahu Ini kan tadi Akbar. bercanda tadi. Iya. Ya kan itu. Bercanda tadi. Ini Iya, bukan. iya, iya. Ini apa namanya? Perumpamaan ya, Pak. Ya, Iya, majas iya, ya, majas. Masya Allah. Ini yang kedua berarti. Ya. Bahwa yang kedua adalah gemar bersedekah, Masya Allah. tidak pelit, senang berbagi. Padahal konotasinya atau stigma ya, stigma. Ya. Istri yang pelit itu suami atau istri? Suami. Akalan Pak Yu. Soalnya kalau tapi suami menyebutnya istri itu adalah ini ya Menteri Keuangan gitu ya Ustaz ya. Iya. Yang lebih pelit gitu. Nah, iya, Pelitnya stigma, ini stigma. untuk mengatur Ustaz soalnya. Iya, memang benar itu. Nggak salah juga. Iya, nggak salah juga. Iya, iya. Ini soal stigma saja kan kemudian Iya, ya. betul. Tetapi ini kan benar bahwa Rasulullah memberi contoh teladan kepada kita. Kehidupan rumah tangga kita akan bahagia, akan diliputi canda tawa satu dengan yang lainnya. Itu apabila dipenuhi dalam rumah tangga kita ini kegembiraan dalam bersedekah, Masya dalam Allah. berbagi. Apalagi istri yang senang berbagi pada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, masih banyak Iya. sekali kan orang yang membutuhkan itu. Dan di sini diberi sebagai contohnya adalah Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Beliau adalah istri yang senang bersedekah. Nah, kenapa begitu kan itu Mbak ya? Kenapa Iya. begitu? Karena kalau kita merentangkan tangan, gitu ya, mengangkat tangan untuk berbagi, sesungguhnya ketika kita membuka tangan dan membagikan harta kita, itu dalam hati kita punya perasaan, aku sudah cukup. Sekarang aku bagi pada orang lain yang membutuhkan. Lah perasaan cukup dan kesediaan berbagi itu sesungguhnya dua kemuliaan dua kebaikan yang sangat mulia. Iya, iya, Itu iya, iya. mahal loh Mbak merasa cukup Iya, itu. iya, betul. Ya, kan betapa banyak ya Iya, para iya, koruptor iya. itu karena ya mohon maaf Masih kurang. istrinya tuku apa Ya jenenge boneka anake numpak Iya. private jet kan itu ya. Iku tukune ning luar negeri, Ya mek tuku boneka situ endil ya Allah gawe cucunya katanya gitu. Iya. Nah, udzubillah min dzalik kan. Beli tas sing mereke luarang-larang regane miliaran. Kayak opo sih kan itu?
Nah, suami juga ya gelisah kan kalau misalnya istri minta ini minta itu kan mesti menimbulkan kegelisahan. Nah, itu berarti kenapa begitu? Tidak ada perasaan cukup. Nah, perasaan cukupnya tidak ada, sehingga kepinginnya tambah lagi, beli ini, beli itu, minta ini, minta itu, kurang aja. Nah, begitu perasaan kurang itu yang mendominasi perasaannya, ya tidak ada terima kasihnya, nggak ada baiknya, kurang kabeh. Sehingga nggak ada kebaikan yang muncul, perasaannya kurang terus. Apalagi berbagi, wes lebih jauh dari itu sudah. Sehingga pun kalau berbagi akhirnya pencitraan, ya dipoto ke sana, dipoto ke sini, ngevlog begini, ngevlog begitu. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi yang kedua Mbak Ayu adalah bersedekah. Senanglah berbagi. Masya Allah. Karena berbagi dengan penuh kesenangan itu artinya kita telah memiliki rasa kecukupan. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Iya, Masya Allah, amin ya Allah Ustadz Ya, nih. ya, Masih kurang rasanya Ustadz. Semoga Maksudnya bertemu kurang lagi. ilmunya gitu Ustadz. Kayak kurang lama waktunya gitu ya Ustadz. Ternyata senikmat itu ya Ustadz ya ketika berumah tangga meniru ala Rasul begitu ya. Iya, benar. Percaya dengan iman, kemudian ternyata bahagia itu berawal dari sodako. Masya Allah. Semoga sudah kita lakukan semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.